As Andrew 22, apakah faktor utama yang mempengaruhi kemiskinan seseorang? Hai, salam hebat, luar biasa. Saya selalu mengatakan bahawa kesuksesan seseorang itu ditentukan bukan saja oleh orang pikir mindsetnya, tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan, pertemanan, dan juga keluarganya. Minimal ada 6 faktor membuat seseorang itu bisa sukses, kaya, bahagia, atau sebaliknya. Untuk memudahkan, saya singkat dia kepada 6 F. Ya. F yang pertama adalah fear atau ketakutan. Banyak orang tidak bisa berhasil karena mereka takut. Takut apa? Takut untuk mengambil resiko. Takut untuk keluar dari zona nyaman yang sudah lama mereka diamin di sana. Karena mereka tahu kalau mereka keluar dari zona nyaman, mereka akan menghadapi satu perubahan yang baru yang mereka tak pernah alami. So mereka mungkin akan dikritik, diketawa, diomongi oleh teman-teman di sekitarnya. Akhirnya mereka terlalu mempedulikan apa kata dunia. Maka mereka tak berani untuk mengambil tindakan yang baru. Maka akhirnya mereka selalu tinggal di zona nyaman saja. Akhirnya mereka selalu menjalankan prinsip yang sangat konservatif, yaitu tak berani untuk mengambil tindakan baru, membuat pilihan baru, bahkan melakukan sesuatu inovatif. Maka hidup mereka sangat rutinitas. Itu saja. Dan mereka tak berani mengambil resiko. Contohnya, mereka ada uang, mereka simpan di deposito sahaja. Kalau mereka takut gagal, takut rugi, maka mereka tak berani untuk investasi. Di depan ada satu peluang investasi yang luar biasa. Gara-gara dia takut rugi, maka dia tak berani invest. Akhirnya kehilangan sebuah kesempatan untuk mendapatkan keuntungan tambahan. Maka kita semua tahu bahawa prestasi yang luar biasa selalu berada di luar zona nyaman kita. So kalau kita tak berani keluar dari zona nyaman, kita tak mungkin akan berhasil atau menciptakan sesuatu prestasi yang luar biasa. Betul? Maka ketakutan yang berlebihan inilah membuat banyak orang tak berani bertindak dan tak berani untuk melakukan perubahan yang baru. Akhirnya mereka hidup seperti ini selama-lamanya. Yang kedua, F adalah family, keluarga. Kita semua tahu bahawa kita adalah produk daripada keluarga. Bagaimana orang tua kita mendidik kita sewaktu kecil, itu sangat mempengaruhi pola pikir kita sampai saat ini. Anda perhatikan orang kaya, orang miskin, cara pendidikannya sangat berbeda sekali. Itulah membuat mereka melahirkan generasi baru yang berbeda. Kalau kita selalu dididik oleh satu keluarga yang mengatakan uang itu ada dosa, menjadi pengusaha itu tidak baik dan sangat membahaya, maka lama-kelamaan sewaktu kita dewasa, kita tak mungkin akan berani untuk mencari lebih banyak uang karena itu dosa, ataupun menjadi seorang pengusaha karena itu mungkin akan menciptakan kegagalan. Maka keluarga itu mempengaruhi mindset kita. Akhirnya kita tak bisa bertumbuh. Sewaktu dewasa sama juga, keluarga begitu mencintai kita, termasuk pasangan hidup kita, orang tua kita. Sesuatu kita ingin melakukan sesuatu perubahan, contohnya kita mau ganti pekerjaan, kita mau memulai sebuah bisnis yang baru atau melakukan investasi yang baru, mereka sangat perhatikan kita, pedulikan kita, mencintai kita, supaya kita tidak rugi atau tidak ditipu orang. Maka mereka sangat memproteksi diri kita. Akhirnya kita tidak berani untuk melanggar melanggar kata-kata mereka, maka kita hidup seperti biasa saja. Itulah membuat kita menghilang banyak peluang yang luar biasa dalam kehidupan kita. Memang
Keluarga sangat mencintai kita. Apa yang mereka berikan itu bisa diambil sebagai input untuk kita pelajari. Tapi belum pastinya kita harus terima semuanya. Karena mereka mungkin memberi informasi yang tidak lengkap. Oke, kalau Anda ingin membuat satu keputusan, Anda harus menerima informasi yang lengkap, yang lebih detail, baru mempelajari dan melakukan satu keputusan dan satu tindakan yang baru, ya. Dan buktikan kepada mereka bahwa apa yang kamu lakukan itu benar dan menguntungkan. Akhirnya Anda baru bisa mendapat dukungan dan support daripada anggota-anggota keluarga Anda. Oke? Berani say no kepada mereka kalau memang Anda tahu itu adalah benar. Tapi dengan cara yang lebih bersopan. Ya, jangan menciptakan ribut atau kekacauan dalam keluarga kita. Yang ketiga adalah friends. Seperti Jim Rohn, seorang motivator yang sangat terkenal di Amerika, pernah mengatakan, Anda adalah rata-rata 5 orang teman yang paling banyak Anda ada waktu bermain bersama dengan mereka. Ya, setuju tak? Ya, saya tidak perlu tahu siapa Anda, tapi saya melihat, ya, teman-teman Anda, saya sudah bisa tahu masa depan Anda. Karena pertemanan itu sangat mempengaruhi, ya, kehidupan kita, pola pikir kita, dan keputusan yang kita ingin ambil. Seperti pepatah biasa orang mengatakan, kalau Anda memain orang yang jual parfum, Anda akan mendapat bau parfum yang begitu wangi. Kalau Anda memain dengan orang yang main kekotoran, kita juga akan mendapat bau kekotoran itu. Betul tak? Maka hati-hatilah dan bijaksanalah untuk memilih teman yang baik, bukan teman yang toksik, yang datang untuk merampas impian kita, yang selalu mengganggu, ya, kita untuk maju lebih depan. Oke, maka gabunglah dengan komunitas yang positif, yang bisa memberi kita input yang positif, yang bisa membuka wawasan kita dan menunjukkan kepada kita satu jalan menuju ke masa depan yang lebih cerah dan lebih luar biasa. Oke, maka ingat, berani say no kepada teman-teman yang toksik, yang selalu datang untuk merampas impian Anda. Itu adalah pilihan di tangan Anda. Yang keempat, F adalah fun atau kesenangan. Karena kita terlalu mementingkan lifestyle, enjoy, kesenangan, ya, kita khusus anak muda, ya, mau tampak lebih kaya, hidup mau bergengsi. Akhirnya apa? Kita lebih untuk hidup penuh dengan lifestyle, dengan mobil mewah, dengan pakaian yang mahal, dengan tas yang mahal, maka mereka banyak berhutang. Oke? Akhirnya mereka hidup penuh dengan penderitaan. Oke? Kelihatan bagus di depan, tapi menderita di belakangnya. Maka ingat, kita harus mempunyai fun dalam hidup kita, tapi lebih mencintai apa yang kita lakukan. Bukan hanya entertainment sahaja yang membuangkan waktu kita dan wang kita. Kita harus berani untuk delay gratifikasi atau menundakan kenikmatan hidup sesaat ini demi menikmati sesuatu kenikmatan yang luar biasa di masa akan datang. Saya sangat senang teman-teman saya, anak muda itu selalu mengatakan, aku siap untuk hilangkan waktu muda saya untuk memastikan saya mempunyai waktu masa depan yang lebih luar biasa. Ini sesuatu yang luar biasa, betul? Jangan gara-gara fun maka Anda menghancurkan masa depan Anda. Yang kelima adalah Facebook dan sosial media. Kita tahu bahwa, ya, zaman sekarang kita tidak terlepas dari pemakaian teknologi yang canggih, khususnya HP. Mengikuti Global Digital Report tahun 2020, rata-rata orang Indonesia menggunakan 3,26 jam per hari atas sosial media. Ya, saya juga memakai banyak waktu di sosial media, tetapi saya bukan untuk memasukkan informasi yang sembarangan. Saya menggunakan untuk komunikasi dan juga untuk membagi motivasi kepada rekan bisnis saya dan teman-teman saya. Gunakan dengan bijaksana, maka sosial media bisa membantu Anda menciptakan penghasilan. Kalau gunakan dengan tidak bijaksana, itu akan buang waktu.
Oke, maka mulai hari ini gunalah Facebook dan sosial media, contoh Instagram dan sebagainya dengan baik. Ya, maka dia akan mendatangkan penghasilan yang luar biasa untuk Anda. Yang keenam adalah freedom, kebebasan. Ya, khususnya anak muda selalu menceritakan apa yang kita memperjuangkan adalah kebebasan, freedom. Sebenarnya kebebasan itu adalah kebebasan yang semu atau kebebasan, yaitu kelihatan bebas, yaitu mereka bisa memilih apa yang mereka suka. Contohnya, mereka bisa bangun tadi tidur jam berapa, mereka bisa minum-minum, mereka bisa free sex dan juga berteman dan sebagainya. Mereka lakukan apa yang mereka suka atas nama ini adalah hak saya, hak pribadi saya. Ini adalah sesuatu yang saya inginkan. Sebenarnya ini adalah sesuatu kebebasan yang semu dan salah sekali. Oke, karena ini tidak mendatangkan apa-apa untuk mereka saat ini, apalagi tahun-tahun akan datang. Maka untuk sebuah kebebasan yang saya namakan kebebasan waktu dan finansial, itu yang kita memperjuangkan. Maka saat ini kita harus hidup lebih disiplin, ya, melakukan sesuatu yang benar, bukan yang kita suka sahaja. Oke, kita harus menjalani hidup kita berdasar kepada peraturan, mematuhi koetik dan juga tidaklah melakukan sesuatu yang haram atau tidak dibenarkan oleh agama kita. Hidup kita sangat damai, tentram dan penuh dengan disiplin. Saya yakin dan percaya tahun-tahun akan datang Anda akan mendapat sebuah kebebasan yang ultimate, yang luar biasa, yaitu Anda memberi kebebasan waktu dan finansial untuk memilih kehidupan Anda. Inilah sesuatu yang kita memperjuangkan. Kebebasan di mana Anda mempunyai waktu untuk melakukan sesuatu yang Anda suka tanpa mempertimbangkan masalah keuangan dan sebagainya. Bukankah ini suatu kebebasan yang luar biasa yang kita inginkan? Sahabat sukses, ingat ya, 6F inilah yang mempengaruhi pola pikir dan cara kerja juga ya hidup kita selama ini. Hati-hati untuk memilih teman, hati-hati untuk menggunakan sosial media dengan bijaksana. Ya, jauhilah sesuatu yang negatif, yang toksik, yang akan mengganggu ya konsentrasi Anda, fokus Anda kepada impian dan masa depan Anda. Semoga dengan sharing ini Anda bisa tahu bahwa sebenarnya Anda berhak untuk hidup sukses, kaya dan bahagia. Cobalah mengelakkan dari faktor-faktor yang negatif dan berkumpullah dengan orang-orang yang positif. Saya yakin dan percaya dengan cara begini Anda pasti akan mulai melangkah menjadi orang yang sukses, kaya dan bahagia. Selamat berjuang.